Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2373 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Lukas pasal yang pertama, ayat 57 sampai ayat 66. Di bawah perikop kelahiran Yohanes Pembaptis. Demikian firman Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya, merenungkannya, dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama, konteksnya ini berbicara tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yohanes Pembaptis itu adalah mujizat yang luar biasa yang dialami oleh Sakaria dan Elisabet. Kenapa saya katakan ini mujizat besar terjadi kepada keluarga ini? Karena menurut medis, Elisabet sudah tidak mungkin bisa punya anak. Karena apa? Karena dia sudah tua, sudah menopause, dan mandul. Jadi secara kedokteran, Elisabet mustahil bisa punya anak. Tapi itulah luar biasanya Tuhan kita, amin. Dia sanggup melakukan hal-hal yang tadinya tidak mungkin, mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala yang mustahil bagi kita jadi mungkin, bisa terjadi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita belajar dari kelahiran Yohanes Pembaptis. Yang pertama, Tuhan tidak mempermalukan hambanya yang setia. Amin. Saudara perhatikan, walaupun Sakaria dan Elisabet mereka tidak
punya anak pada saat itu, mereka tetap setia. Amin. Mereka tetap setia melayani Tuhan. Saudara, saya mau bilang, kalau saudara sudah setia melayani Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan tidak akan mempermalukan saudara. Amin. Kalau saudara sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan saudara dan saya. Amin. Itulah yang seringkali kami lihat dalam pelayanan. Tuhan tidak akan mempermalukan hamba-hamba Tuhan. Amin. Kecuali mungkin hamba Tuhan itu mempermalukan Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, hamba-hamba Tuhan yang setia tidak akan mungkin dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Zakaria dan Elisabet, walaupun mereka dicibir karena mereka hamba Tuhan, kok tidak diberkati dalam tanda kutip seorang anak? Mereka sudah setia, tapi kenapa mereka tidak punya keturunan? Saudara, itu pasti menjadi satu tekanan batin bagi Zakaria dan juga Elisabet yang setia itu. Tapi saudara lihat, Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh haleluya. Saudara lihat, dari sudut pandang medis, Elisabet sudah menopause, sudah tua dan mandul. Tapi lihat, Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib bagi Elisabet. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan hamba-hamba Tuhan yang setia. Amin. Saudara, mari kita belajar setia. Kalau saudara mendengar renungan ini hari yang ke-2373. Saudara, kenapa ini masih terus berjalan sampai sekarang? Sudah mau 7 tahun. Setiap hari saya sharing firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya mau belajar setia. Amin. Saudara, saya percaya kalau kita setia, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar menjadi hamba Tuhan yang setia. Menjadi suami dan istri yang setia. Keluarga yang setia, ikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan itu senang kepada orang-orang yang setia. Amin. Makanya saudara, dalam kebenaran firman Tuhan mau memberikan penjelasan kepada kita di hari-hari terakhir, di saat Tuhan datang kali kedua. Tuhan mau mendapati kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan setia dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Maka dari itu, mari kita belajar menjadi pribadi, menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua, menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Amin. Karena orang-orang yang setia kepada Tuhan, dari Zakaria dan Elisabet, mungkin mereka sudah mulai kehilangan pengharapan. Tapi saudara lihat, karena kesetiaan mereka, akhirnya membuahkan hasil yang manis. Apa yang mereka gumuli, rindukan, apa yang mereka doakan, mereka minta serukan kepada Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka. Amin. Haleluya. Saudara, mungkin selama ini saudara sudah bergumul, sudah bertahun-tahun saudara berdoa, dan sepertinya Tuhan belum menjawab doa-doa saudara. Saudara, jangan menyerah, tetaplah setia. Pegang firman Tuhan ini. Tuhan tidak akan pernah mengkhianati orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan tidak akan mempermalukan saudara yang setia kepada Tuhan.
Haleluya. Yang kedua saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan melihat iman dari hamba Tuhan ini, yaitu Zakaria dan Elisabet. Amin. Tuhan melihat iman kita. Amin. Bapak Ibu Saudara lihat, Zakaria dan Elisabet, mereka walaupun ada dalam tekanan yang membuat mereka goyang goncang iman mereka karena kenyataan fakta yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka sudah sangat setia melayani, tetapi kenyataannya apa yang mereka rindukan puluhan tahun, Tuhan belum jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu terjadi kepada saudara, saya percaya ini satu tantangan yang berat. Saudara lihat, Zakaria dan Elisabet, mereka tidak goncang iman mereka. Mereka tetap percaya kepada Tuhan, bahwa apa yang mereka gumuli, mereka percaya Tuhan sanggup menjadi jawaban atas persoalan, atas pergumulan mereka. Sehingga ketika mereka datang melayani Tuhan, hati mereka tidak terganggu. Amin. Walaupun banyak yang ganggu mereka dengan menghina, mencibir mereka, menjadi bahan-bahan olokan. Mungkin saudara, mereka sudah melayani orang, mereka sudah mendoakan orang dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka, tetapi mereka sendiri tidak mengalami mujizat. Terjadi satu tantangan, persoalan, pergumulan yang luar biasa dalam hati mereka. Tapi saudara lihat, Zakaria dan Elisabet, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara tetap percaya kepada Tuhan, walaupun saudara mungkin sudah bertahun-tahun saudara berdoa dan sepertinya apa yang saudara kerjakan, lakukan dalam tanda kutip sepertinya sia-sia. Saudara, Tuhan mau saudara lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Karena yang Tuhan lihat itu kesungguhan hati kita. Orang yang sungguh-sungguh, mereka akan tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun sepertinya doa mereka Tuhan tidak dengar. Tapi mereka akan tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Mereka tetap percaya. Mereka tetap sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mereka tidak ngambek. Mereka tidak ngambul, saudara. Mereka tidak meninggalkan pelayanan. Dalam tekanan, dalam persoalan yang terjadi dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet. Saudara lihat, semakin banyak orang hina mereka. Itu menandakan bahwa apa yang Zakaria dan Elisabet minta, doakan, imani, aminkan itu sudah dekat di depan mereka. Amin. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara dihina, kalau saudara ada banyak tekanan, ada banyak pergumulan yang terjadi dalam hidup saudara, itu tanda saudara mau terima berkat luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Itu tanda bahwa doa-doa yang saudara naikkan saat ini sudah semakin dekat. Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap kuat imanmu. Jangan goyah. Karena saudara, orang-orang yang akhirnya lemah, goyah iman mereka, padahal mereka tinggal selangkah lagi mendapatkan apa yang mereka doakan. Jangan mundur, jangan menyerah. Tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Amin. Tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara tidak akan dipermalukan. Haleluya. Yang ketiga, saudara lihat, hasil dari ketaatan, ketekunan, kesetiaan dari Zakaria dan Elisabet. Saudara lihat hasilnya, Yohanes Pembaptis.
hasilnya, wow, luar biasa. Amin. Saudara dengarin, anak hasil dari pergumulan yang luar biasa. Pasti anak itu anak hebat. Amin. Pasti itu anak yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat ada keluarga yang bergumul dan pergumulan mereka berat, saudara, saya percaya pergumulan mereka itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Amin. Kalau saudara sudah bertahun-tahun menikah, belum punya anak, dan Tuhan berkati saudara, baru bisa punya anak 5-10 tahun pernikahan atau lebih daripada itu, saya percaya anak saudara luar biasa. Tuhan akan pakai luar biasa. Lihat, Elisabeth dapat anak di umurnya yang sudah tua. Saudara lihat, Zakaria dan Elisabeth dianugerahkan anak yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara, Yohanes Pembaptis inilah yang mempersiapkan pelayanan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat 66. Dan semua orang yang mendengarnya, merenungkannya, dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, sejak dari Elisabeth mengandung, itu sudah mujizat. Elisabeth melahirkan Yohanes Pembaptis. Kuasa Allah bekerja dengan dahsyat. Amin. Sehingga orang-orang di sekitarnya melihat dan kagum akan pekerjaan Tuhan. Mereka berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau melahirkan generasi-generasi yang luar biasa, jangan asal bikin, berdoa, gumuli saudara, amin, supaya melahirkan generasi yang Tuhan akan berkati, Tuhan akan sertai, Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Sama seperti Tuhan memakai Yohanes Pembaptis. Karena apa? Zakaria dan Elisabeth orang tuanya bergumul untuk memiliki anak. Dan saudara lihat hasilnya, excellent, luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak yang dilahirkan dari orang tua yang bergumul akan lahir anak-anak hebat, dahsyat, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara. Yang pertama, Tuhan tidak akan mempermalukan hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Orang-orang yang sudah bekerja di ladang Tuhan. Yang sudah mengikut Tuhan dengan setia. Tuhan tidak akan mempermalukan saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan melihat iman, kesungguhan hati, kepercayaan saudara kepada Tuhan, apakah sungguh-sungguh atau tidak. Tuhan melihat iman itu dalam hati saudara. Yang ketiga, hasil dari kesetiaan dari Zakaria dan Elisabeth melahirkan anak yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya hasil dari ketaatan, ketekunan, kesetiaan saudara dan saya itu pasti akan melahirkan generasi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah melawat kami, memberkati kami dengan kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.